Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PABP pada kelas 11. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar pelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, dipersilakan pimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, setelah berdoa agar rasa cinta kita terhadap tanah air semakin meningkat, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional padamu negeri. Sebentar ya, Ibu share dulu lagunya biar kita bisa nyanyi background-nya musik. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam agama Islam. Kita mulai dari tujuan pembelajaran yang insya Allah kalian dapatkan pada materi hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pernikahan dalam menurut agama kita Islam. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dalil yang berkaitan dengan pernikahan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu beritahu dulu bahwa kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi nanti kalian akan dibagi kelompok memecahkan masalah dalam sesuai dengan materi kita, yaitu pernikahan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit materi-materi dalam pernikahan. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di mata Allah dan sebagai salah satu sunnah Rasulullah, di mana kita tahu bahwa yang namanya kita umat Rasulullah harus mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga merupakan bagian dari menjaga kehormatan, menjaga kesucian diri, dan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Pernikahan sebagai jalan untuk memenuhi tujuan hidup. Salah satunya melanjutkan keturunan, menjaga kebersihan diri dari dosa, meningkatkan kualitas hidup, menjaga hubungan dengan Allah.
Pernikahan juga mengajarkan tentang tanggung jawab, saling pengertian, dan pentingnya kerjasama dalam sebuah keluarga. Oke, sebelum kita memasuki materi kita lebih dalam, Ibu mau tanya dulu ini. Kalian kan pasti pernah sering ini dengar kata-kata nikah atau pernikahan. Ada yang mau coba bantu jawab nggak? Apa itu pernikahan dalam Islam itu sendiri? Pernikahan. Pernikahan dalam Islam. Saya, Bu. Ada yang mau coba? Bu. Ya, Bu. Coba, Purwati, apa itu pernikahan dalam Islam? Ikatan yang halal, Bu. Bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Coba, Abdul Mutasir. pernikahan itu akad dari laki-laki antara laki-laki dan perempuan Bu. Oke, pernikahan dalam Islam bisa juga dikatakan dilalui dengan proses yang namanya akad, yaitu ada ijab dan kabul. Nah, yang kedua, mengapa sih komitmen dan tanggung jawab itu sangat penting dalam pernikahan menurut agama kita Islam? Saya Bu, Coba, Abdul. biar mencapai keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Oke, berarti sedikit banyaknya pasti udah ingat ya apa itu pernikahan dalam Islam. Oh ya, Ibu lupa sesuatu. Minggu kemarin kan kita udah belajar tuh materi-materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Bu. Coba, Purwati. Kita minggu kemarin belajar tentang ini, Bu. Adab dalam menggunakan media sosial, Bu. Oke, ada yang masih ingat bagaimana adab dalam menggunakan sosmed? Saya, Bu. Coba, Akbar, gimana adabnya kemarin? Yang pertama itu tabayun dalam berkomentar. Oke, yang Lalu yang kedua menggunakan etika yang baik. Yang Dan ketiga, yang ketiga selalu ingat bahwa semua perbuatan akan dihisab. Alhamdulillah, berarti materi yang minggu kemarin nggak hilang ya dari ingatannya masing-masing. Ya, Bu. Kita lanjutkan materi kita mengenai pernikahan. Pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Apalagi kalian udah dewasa dan beberapa teman-teman kalian mungkin ada yang sudah menikah, dan maka dari itu kita harus memahami bagaimana agama kita Islam mengajarkan pernikahan itu sendiri. Pernikahan bisa dilakukan melalui yang namanya akad menurut syariat Islam yang mengakibatkan dari akad itu timbulnya hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Nah, Allah udah menjelaskan ini masalah pernikahan. Salah satunya dalam Al-Quran, yaitu yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, pada ayat Al-Quran ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan pasangan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sekarang kan kita udah tahu tuh banyak dalam kehidupan orang yang laki-laki sukanya laki-laki, perempuan sukanya perempuan. Padahal Allah menciptakan pasangan untuk kita dari jenis kita sendiri. Kalau misalnya perempuan ya pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki pasangannya perempuan. Jangan cari yang lain. Melenceng ya. Jangan sampai ada siswa kita yang seperti itu. Oke. Tujuan dari pernikahan. Yang pertama, membentuk keluarga yang sakinah, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Siapa sih yang nggak mau hidupnya bahagia, tenang, tentram?
Yang kedua, memiliki keluarga, melanjutkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, kita jelas ini bahwa garis keturunannya jelas. Kalau nggak nikah, ya otomatis garis keturunannya terputus. Jalur nasabnya terputus. Terus, meningkatkan kualitas hidup. Melaksanakan perintah Allah ini yang paling utama. Untuk menjaga keturunan kita. Rukun dan syarat nikah, ada yang tahu? Apa aja? Apa yang harus ada nih kalau misalnya mau nikah? Ya, Bu. Mahar, Bu. Ya, Bu. Mahar. Terus apa lagi? Harus ada wali, Bu. Harus ada wali. Terus harus ada Ada calon suami sama calon istri, Bu. calon suami sama calon istri. Yang pertama kita bahas dari calon suami. Calon suami harus laki-laki. Nggak boleh kan sekarang kita banyak dengar berita itu, oh calon suaminya perempuan menyerupai laki-laki, atau calon istrinya ini laki-laki menyerupai perempuan. Hukumnya adalah haram. Calon suami harus laki-laki dalam keadaan tidak ihram. Calon istri juga harus perempuan, jelas-jelas perempuan, bukan yang perempuan jadi-jadian. Nggak bisa yang kayak gitu. Terus wali, orang tua si perempuan. 2 orang saksi adanya sigat, ijab, dan qabul dalam pernikahan. Yang namanya pernikahan kan ada suami, ada istri, maka punya kewajiban masing-masing. Satu, sebagai seorang suami, kewajibannya memberikan tempat tinggal sesuai dengan Al-Quran. Allah udah jelaskan nih masalah kewajiban suami dan istri dalam Al-Quran secara jelas. Begitu juga dengan istri, ada kewajibannya masing-masing sebagai seorang istri. Sampai sini, paham? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu yang bagikan. Kita akan menganalisis sebuah kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama kita Islam. Kan Islam udah ngajarkan nih bahwa dalam agama kita pernikahan itu seperti ini, apa aja yang harus ada dan bagaimana cara menjalaninya. Namun beberapa di masyarakat kita lihat bahwa banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan agama kita itu sendiri. Di sini Ibu sudah memasukkan 3 masalah dalam pernikahan. Yang pertama, pernikahan tanpa wali bisa disebabkan oleh walinya nggak setuju, bisa juga mungkin dia nikahnya kabur, kan banyak kejadian sekarang. Jadi walinya nggak tahu. Yang kedua, kasus yang sedang viral itu, masalah perselingkuhan. Perselingkuhan di mana-mana sekarang ya. Yang ketiga, pernikahan kontrak. Kita bagi kelompok dulu ya. Kita dengan sistem berhitung. Mulai dari Purwati, coba hitung. 1, Abdul Mutasir, 2, Rika. 3. Oke, dan seterusnya. Yang dapat nomor 1 masuk kelompok 1. Yang dapat nomor 2 masuk kelompok 2. Dan yang dapat nomor 3 masuk kelompok 3. Sekarang dipersilahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, sudah bergabung. Sudah, Bu. Jangan lupa dibahas materinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan? Siap, Bu, siap. Ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 1. Sudah, Bu. Pastikan setiap anggota kelompoknya terlibat ya, jangan mau kerja sendiri. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah? Sudah. Ibu,
Sudah. Sudah, Kalau Bu. sudah, kita minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dahulu. Kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan Ya, kelompok Bu. 1 dipersilahkan. Ya, Bu. Coba, Purwati, coba sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 1 eh, akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya, pernikahan tanpa wali atau saksi ya. Jadi menurut mazhab Hanafi memperbolehkan wanita dewasa atau balik dan berakal menikah tanpa wali ya, karena mereka menganggap wanita memiliki kebebasan pernikahan. Namun jika wali keberatan, wali bisa meminta pembatalan melalui hakim jika dianggap tidak sesuai syariat. Misalnya, jika menikah dengan pasangan yang tidak sekufu atau tidak layak. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tiga mazhab ini mewajibkan wali dalam pernikahan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Tanpa wali, pernikahan dianggap batal atau tidak sah karena wali bertindak sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan calon mempelai wanita. Sementara menurut kesepakatan ulama kontemporer, mayoritas ulama kontemporer juga menguatkan pandangan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan, kecuali dalam situasi tertentu seperti wali yang zolim atau tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i. Dalam kasus seperti ini, hakim agama dapat bertindak sebagai wali. Nah, demikian Bu presentasi dari kelompok kami, Bu. Alhamdulillah, bagus ya materinya yang dapat. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Cukup, Bu. Maaf ya. Bu. Oke, sekarang kita dengarkan penjelasan dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilahkan. Kelompok 2 tadi tentang ini, Bu ya. Kelompok 2 tentang menaikkan kontrak, Bu. Ya, coba kelompok 2. Nah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang menaikkan kontrak. Jadi menurut mayoritas ulama Sunni bersepakat bahwa pernikahan kontrak adalah haram dan tidak sah. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad itu melarang pernikahan mut'ah atau pernikahan kontrak pada hari Khaybar. Kemudian pernikahan kontrak atau nikah mut'ah ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Satu, bertentangan dengan tujuan pernikahan yang bersifat permanen dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dilarang secara tegas oleh Rasulullah berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, bisa menimbulkan dampak negatif secara agama, sosial, dan hukum. Begitu Bu hasil diskusi dari kelompok kami. Kita beri aplaus dulu ini untuk kelompok 2 ini. Terakhir kita dengarkan penjelasan dari hasil diskusi kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Ya. Kami membahas tentang perselingkuhan dalam perspektif Islam. Dengan hasil diskusi kami kelompok 3, Bu, menunjukkan adab dalam berinteraksi. Hadis ini mengajarkan tata cara salam sesuai dengan situasi. Orang yang berada dalam posisi lebih tinggi seperti berkendaraan sudah mulai salam kepada yang mana? Tentang perselingkuhan baik fisik maupun non fisik adalah dosa besar dalam Islam.
Islam mengajarkan pentingnya menjaga komitmen, kesetiaan, dan kehormatan dalam pernikahan. Umat Islam dianjurkan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat mengarah pada perselingkuhan dan juga menjaga keluarga agar tetap harmonis, sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Itu Bu, dari kelompok kami, kelompok 3. Materi-materi tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan. Oke, dari ketiga kelompok tadi, karena sudah paham semua, silakan dituliskan kesimpulan pribadinya, tuliskan masing-masing tentang pernikahan dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kan apa yang dijelaskan teman-temannya tadi? Seperti dalam pernikahan, ketentuan dalam hukum Islam, dan hikmah yang dapat diambil dari pernikahan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang masih dibingungkan dari materi yang kita bahas tadi, ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan Purwati. Bu, kata Ibu tadi kan kalau apa namanya syarat untuk menikah itu kan ada calon suami dan calon istri ya, Bu ya. Kalau calon suami itu harus benar-benar pria, kalau calon istri harus benar-benar wanita. Nah, zaman sekarang nih kan Bu ya banyak wanita jadi-jadian seperti kata Ibu. Nah, terus bagaimana kita membedakannya kalau wanita jadi-jadiannya secantik Lucinta Luna misalnya seperti itu. Oke. Nah, Terus bagaimana itu Bu? Kan nggak kelihatan tuh dia kalau seperti laki-laki. gimana nih kalau misalnya oplas nih, laki-lakinya oplas jadi kayak perempuan. Kan Lucinta Luna cantik, Bu. Nggak Ya, kelihatan lebih seperti cantik laki-laki. dari kita ya. Gimana itu cara membedakannya? Ada yang mau bantu jawab? Lihat KTP-nya, Bu. Satu, lihat KTP. Boleh. Yang kedua, apa lagi? Lihat lenggok-lenggoknya, Bu. Biasanya perempuan nggak terlalu lenggok-lenggok. Oh, Oh gitu. iya, betul itu Akbar. Biasanya kalau perempuan dia tidak terlalu melenggak-lenggoknya, beda sama yang perempuan jadi-jadian. Oh, gitu, Bu ya. Jadi yang ketiga biasanya dari segi suara. Suara laki-laki sama perempuan itu beda dan susah untuk merubahnya. Kan Iya, kita iya, tahu iya. nih dari segi fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terus yang terakhir sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, Ibu ada tugas nih untuk materi kita minggu depan. Tuliskan esai singkat mengenai bagaimana menerapkan nilai-nilai pernikahan dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara menghindari hal-hal yang bertentangan dalam ajaran agama kita Islam. Terakhir, jangan lupa ditulis tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Kita simpulkan terlebih dahulu materi kita hari ini. Pernikahan itu Bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, namun tentang seni memilih pasangan yang cocok. Dan berkomitmen untuk saling mendukung serta menghargai perbedaan Satu sama lain. Paham kan? Paham. Semua ini materi tentang pernikahan. Oke? Semoga nanti suatu saat pada saat kalian udah dewasa, udah waktunya menikah, bisa mendapatkan keluarga yang memang benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Dan Ibu harap kalian bisa menerapkan materi kita dengan baik di kehidupan sehari-hari, baik peran kalian sebagai anak ataupun nanti suatu saat kan udah dewasa semua ini, peran menjadi suami ataupun istri. Ayo kita doa dulu. Doa dalam hati aja ya, biar cepat. Oh ya.
Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.